Oke, jadi ini ya teman-teman, mungkin sembari kita menunggu 1 menit mulai apa ya, diskusi asik ya. Jadi eh, kami berdua itu punya apa ya, keinginan untuk membantu, ya untuk memanfaatkan media sosial kami agar bisa digunakan Biar sebagaimana mestinya untuk media edukasi, ini seperti itu. Gayanya seperti itu ya kayaknya. Cuman memang daripada nganggur ya, daripada kita nggak tahu cara pakai live IG itu gimana. eh, ini aja saya juga masih dimentorin di era gitu, jadi apa ya, mending kita ya yuk kita latihan. Saya sama Dutra Fajar latihan bareng, kemudian yuk kita buat ini aja dok, edukasi, yuk kita ngedukasi teman-teman. Jadi rencananya itu kita nanti rencana mungkin sebulan sekali ya dok ya, bisa jadi insya Allah. duet maut. Enggak ding, enggak duet maut ding, duet mautnya saya dengan Dokter Fajar. Bisa jadi nanti kami berdua mengundang narasumber lain, bisa dari kalangan vet, mungkin bisa jadi misalkan ini memang karena misalkan ya, misalkan karena kami memang punya kolega temen yang studinya di misalnya di kedokteran manusia atau mungkin di farmasis, mungkin kita akan mengupas tentang kali aja obat atau penyakit-penyakit yang umum mungkin ya dok ya, mungkin sementara itu dulu ya. Nah kebetulan background saya dengan dokter Fajar itu mirip ya, untuk bidangnya adalah mikrobiologi. Nah mungkin teman-teman tahu kalau mikrobiologi itu terutama teman-teman yang dari um, ini ya medis ya, itu pasti kan namanya mikrobiologi hubungannya dengan apa, bakteri, virus, jamur misalkan, dan pasti itu ada hubungannya dengan yang namanya infeksi, karena kita memang di ranah medis. Jadi yang memang kami pelajari adalah yang hmm, apa ya, agen-agen patogen, apa-apa yang bisa menginfeksi ke manusia. Nah untuk yang series pertama ini kebetulan Dokter Fajar itu risetnya, salah satu risetnya itu adalah di corona, di FIP tepatnya ya, feline infectious peritonitis, atau yang kebetulan penyebabnya itu memang sama nih, coronavirus ya dok ya. Uh, Betul. Nanti akan dikupas nih sama Dokter Fajar, apakah misalkan nanti dari awal, dari penyebabnya apa toh, itu ternyata sama ya sama virus yang lagi ngetren sekarang loh. Terus misalkan nanti sampai di akhir kami akan mencoba untuk mengupas, karena waktunya mungkin kita batasin ya dok ya, waktunya 1 jam. Jadi mungkin ya nggak bisa dalam banget, tapi kita akan berusaha Baik. untuk menyampaikan apa yang dirasa penting, apa yang dirasa perlu untuk teman-teman, sampai ke apakah ada potensi zoonosis. Zoonosis itu penyebaran, penularan dari hewan ke manusia atau sebaliknya manusia ke hewan, seperti itu. Apakah ini jangan-jangan kucingku bisa nularin ke aku nih, misalnya seperti itu. Nanti kita akan coba kupas dan berikut alasannya nanti. Dan perlu kami sampaikan di sini, kami berdua adalah, mungkin ada yang belum tahu ya di teman-teman ya, kami berdua adalah um, dokter hewan, dan kami karena kami berdua juga saat ini sedang studi lanjut ya, jadi sedang belajar lagi selain seperti itu, sehingga kami dituntut sangat dituntut untuk menggunakan data-data, atau kalau menyampaikan edukasi itu menggunakan sumber yang ilmiah, sumber yang memang bukan dari sumber yang katanya-katanya, tapi memang kami data ilmiah. Jadi pun sebelum ini uh, kami akan mengupayakan apa yang kami sampaikan itu ada literatur atau ada referensinya. Sehingga cuman memang kami akan mencoba menggunakan bahasa yang lebih umum yang mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi mungkin itu yang perlu juga digarisbawahi. Nanti kita bisa sharing. Kalau misalkan kebetulan ya teman-teman, aku ini nih tertarik nih sama mau bahas tentang, aku pengen di ini dong, angkat angkat tema tentang penyakit ini dong, tapi ya tentunya hubungannya dengan hewan ya, jadi kalau karena kami dokter kan, jadi yang hubungannya dengan hewan. Nah atau yang zoonosis nggak apa-apa, misalkan yang dia, oh ini dia bisa, misalkan ya, oh tokso nih, tokso kan dia bisa zoonosis tuh di manusia. Nggak apa-apa, nanti di info aja, misalkan silakan DM saya atau dokter Fajar, nanti pengennya yang mana teman-teman, nanti coba kita gali apakah memang ini hmm, ranah bidang kami atau tidak, nanti akan kami diskusikan. Atau misalkan pun bukan ranah bidang kami, tapi kami mungkin barangkali kami bisa mengajak apa ya, narasumber yang lain untuk bergabung. Seperti itu ya dokter Fajar ya. Karena memang niat kami adalah murni untuk edukasi ya dok ya. Yap, Oke, sharing-sharing. waduh, saya udah ngelantur selama 4 menit nih pembukaannya.
Oke, langsung aja nih dok. Oke, jadi apa ya? Tema kita untuk Fatcast series pertama ini itu adalah tentang corona virus ya dok ya, coronavirus pada kucing, nih dok. Karena memang uh, delalanya dua setengah tahun ini kan kita lagi heboh dengan coronavirus ya, ya lebih tepatnya di penyakitnya adalah COVID-19 ya dok ya. Dilalahnya juga atau kebetulan ya kalau kan ada orang yang nggak tahu kok pakai bahasa dilalah tuh gitu, yaitu kebetulan itu memang penyebabnya adalah uh, dari genus yang sama, Corona viridae. Nah, monggo dok, mungkin nanti kita akan diskusikan itu dulu. Mungkin kita awali dulu dok, kita harus kenalan nih. Walaupun ini virus nyebabin penyakit, ya dok, kita harus kenalan tuh, harus tahu itu tuh virusnya dari mana, kemudian itu tuh virus apa, seperti itu dok. Monggo silakan dok. Ya, jadi eh, teman-teman perkenankan saya sedikit sharing ya tentang coronavirus ini. Nah, 2 tahun, hampir 2 tahun terakhir ini kita dihebohkan dengan penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh coronavirus. Mungkin penyakit ini baru hit 2 tahun terakhir ini ya, karena penyebarannya sangat cepat dan menimbulkan efek yang sangat masif di kehidupan kita. Padahal sebenarnya coronavirus itu udah ada dari sejak lama dan itu sebenarnya tidak hanya menyerang manusia saja. Perlu teman-teman ketahui bahwa virus coronavirus ini selain dia menyerang manusia, dia juga bisa menyerang hewan. Kalau misalkan kalau di anjing itu ada yang namanya canine coronavirus, di kucing juga ada feline coronavirus, terus di ayam juga coronavirus ini bisa menyebabkan infectious bronchitis. Jadi sebenarnya coronavirus ini tuh sudah lama, adanya tuh sudah lama, nggak baru-baru ini aja. Mungkin kita kenal virus ini baru-baru ini aja karena ya memang lagi heboh ya, padahal sebenarnya itu virus ini tuh udah ada sejak dulu gitu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Nah, kalau misalkan terutama di kucing ya, karena hari ini kita akan bahas tentang coronavirus di kucing. Ketika dia menginfeksi kucing itu, coronavirus ini bikin apa sih? Apa yang akan timbul ketika si virus coronavirus ini menginfeksi kucing? Nah, karena fokus kita hari ini kucing ya, walaupun sebenarnya coronavirus ini bisa menyerang berbagai macam hewan, tapi hari ini kita akan fokus di kucing. Nah, coronavirus yang di kucing ini kalau dibandingkan sama coronavirus yang di yang di manusia itu dia beda family, beda keluarga. Kalau yang di manusia yang menyebabkan COVID itu dia termasuk beta coronavirus, dan golongan beta coronavirus ini dia lebih rentan menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Sementara kalau yang menyerang kucing, anjing itu dia sama ada juga di babi ya, transmissible gastroenteritis itu dia karena dia termasuk di alpha coronavirus. Nah, si alpha coronavirus ini dia lebih cenderung menimbulkan penyakit di saluran pencernaan. Sehingga gejala klinisnya akan beda nih ketika yang menyerang itu alpha atau beta coronavirus. Kalau beta itu lebih cenderung ke pernafasan, sementara alpha coronavirus dia lebih cenderung ke pencernaan. Oleh karena itu, kalau COVID kan gejala utamanya di pernafasan ya, pneumonia, terus batuk. Sementara kalau yang coronavirus yang di kucing itu gejala yang akan sering kita temui itu justru di saluran pencernaan, misalkan kayak diare atau gangguan di organ-organ pencernaan. Jadi kalau yang tadi mungkin kita bahas lagi dok. Ibaratnya mungkin ada yang tidak paham tuh dok, apa keluarga, family, mungkin gampangnya ini ya dok ya, kita sama-sama Indonesia gitu ya dok ya, kan, sama-sama Indonesia. Jadi itu virusnya itu adalah virus Corona viridae namanya, Indonesia. Nah tapi dia punya berbagai macam family itu kayak suku itu ya dok ya. Jadi ada suku atau pulau ya, mungkin ya pulau ya, ada pulau Jawa, ada pulau Sumatera. Nah ini kayak Indonesia itu, jadi ada Indonesia, ada pulau. Nah ini juga ada
Coronaviridae itu sebagai genusnya, kemudian ada family-nya. Family-nya ada yang alpha coronavirus, ada yang beta coronavirus, ada gamma dan delta. Setahu saya ini juga dok, sebenarnya kan ini banyak banget ya, dan sudah ada lama sebenarnya, terutama termasuk di ini dok, di unggas. Unggas itu kan dia termasuk Aves ya, dia ada yang namanya kalau nggak salah tuh penyebabnya uh, gamma coronavirus. Di unggas itu dia hampir serupa dengan gejalanya tuh yang di pernafasan dok, bukan pencernaan. Nah, cuman ini kan karena sudah ketemu lama ya dok ya, sehingga akhirnya sudah ada vaksinnya nih kalau di unggas, yang nama penyakitnya tuh infectious bronchitis IB kita sebutnya. Nah, kalau yang di unggas sudah ada vaksinnya, dan di unggas ini dari zaman bahula sampai sekarang itu belum ada kasus yang nular ke manusia. Sebenarnya memang karena bukan titik predileksinya sebenarnya berbeda ya dok ya dengan masa, jadi nggak bisa, nggak ada apa ya, nggak ada reseptor atau apa ya, penularan sesuatu yang akan nempel gitu. Jadi mungkin manusia yang berinteraksi dengan hewan ini mungkin dia berinteraksi dan dia kemasukan virus itu, tapi karena nggak ada tempat nempelnya, jadi ya udah dia hanya lewat aja gitu, istilahnya seperti itu ya dok ya. Nah, berarti memang ini ya dok ya, ada macamnya banyak. Nah, mungkin yang perlu kita garis bawahi di sini untuk yang di human yang sekarang ini lagi ini ya apa COVID-19 ini adalah yang coronavirus yang dia beta ya dok ya, beta coronavirus, karena dia dan jelas tuh gejala klinisnya yang paling sering adalah di saluran pernafasan. Nah, kalau yang di hewan, yang di kucing ini dia adalah yang alpha coronavirus, yang dia lebih ke saluran pencernaan sebenarnya. Oke. Oke, monggo dok dilanjut juga, tadi udah disampaikan juga ya sama dokter Fajar berkaitan dengan ini ada perbedaan nih apa ya nama virusnya nih, kemudian gejala klinisnya juga sudah disinggung nih. Nah kemudian dok, karena ini beberapa kasus ada yang ini ada coronavirus nih di kucing nih, karena dia gejalanya ini nih ingusan nih seperti itu. Nah barangkali dokter Fajar bisa menjelaskan tentang itu dok. Kita ini ya, apa namanya, kita bahas tentang coronavirus, apakah kucing bisa apa namanya terinfeksi coronavirus yang tipe pernafasan juga atau enggak gitu ya. Oke. Nah, betul. Sebenarnya sejak tahun lalu 2019 itu kan coronavirus di manusia kan mulai muncul ya. Nah, akhir apa namanya pertengahan Mei, sekitar Mei 2020 itu mulai dilaporkan adanya kasus infeksi coronavirus pada kucing. Nah, dan setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata kucing ini terinfeksi coronavirus yang sama dengan yang ditemukan di manusia. Jadi ada laporan bahwa kucing ini juga terinfeksi COVID-19. Nah, usut penyusut ternyata pemilik dari si kucing ini juga dia menderita COVID. Nah, jadi bisa jadi kemungkinan bahwa si kucing ini terinfeksi virus coronavirus COVID-19 ini dari pemiliknya. Tetapi sejauh ini sampai saat ini ya, belum ada laporan bahwa kucing itu bisa menularkan kembali dari kucing ke manusia. Jadi infeksinya itu satu arah aja, jadi penularannya satu arah dari manusia ke kucing. Belum ada laporan yang menyebutkan bahwa kucing ini bisa menularkan dari kucing ke manusia lagi. Jadi untuk misalkan teman-teman ya khawatir nanti jangan-jangan nanti kucingku bisa nularin aku COVID nih gitu, terus akhirnya kucingnya ditelantarkan. Iya, kan parno ya dok ya. Benar, karena sejak ada laporan itu mungkin di Indonesia belum lama ya hebohnya, karena di Indonesia itu baru heboh setelah ada harimau di Ragunan yang dia terinfeksi COVID. Padahal sebenarnya di luar negeri kayak di Hong Kong, terus di New York itu sebenarnya laporan infeksi coronavirus pada COVID pada kucing ini sudah dilaporkan sejak pertengahan tahun lalu sebenarnya. Tapi ya mereka tidak khawatir karena bukan terus mereka menelantarkan kucing-kucing hewan peliharaan mereka, karena tidak ada transmisi balik dari kucing ke manusia. Jadi jangan terus karena khawatir terus hewannya terus jadi ditelantarkan.
Mm-mm. dia nularin aku dan seperti itu karena nggak apa-apa Mm-mm. kok maksudnya yang penting apa namanya tetap dijaga kebersihannya apa namanya kalau misalkan takut takut justru yang perlu ditakutkan apa namanya mungkin yang dikhawatirkan itu kalau kitanya yang kena covid kita akan nularin kucing ya jadi misalkan kalau misalkan memang kejadian tapi alhamdulillah sekarang Indonesia udah turun ya kasusnya apa Mm-mm. Udah namanya 2 ribu terus sementara dok ini dok. sementara di apa namanya kontak sama kucingnya dibatasi dulu tapi bukan berarti kita lalu menelantarkan kucing kita gitu. Jangan sampai kucingnya Mm-mm. ditelantarkan hanya ketakutan yang sebenarnya tidak berbukti gitu. Iya. Oke, tadi mungkin menyambung dengan yang Dok Fajar sampaikan ya, Mei 2020 ya dok ya. Kemudian akhirnya kan mungkin berawal dari situ kemudian banyak peneliti yang akhirnya meneliti tentang itu kan dok. Kebetulan saya tempo hari itu baca paper dok. Dia Desember 2020, jadi belum ada setahun ini ya dok ya berarti ya. Dia Baru tahu. menyampaikan memang ini dok, dari owner tidak hanya ke kucing dok, tapi juga ke anjing juga. Jadi ya pet animal Betul. ya, karena mungkin saking sering interaksinya dan tahu sendiri ya dok ya kalau coronavirus itu kan ininya cepat sekali ya, mungkin karena itu kemudian si anjing atau kucing dilalanya kondisinya rentan, sistem imunnya pas nggak bagus, nggak support, sehingga akhirnya kena. Nah, tapi di situ disebutkan dok, di paper itu disebutkan kalau dia memang tidak sampai sampai Desember kemarin ya, sampai dia publish itu ya, dia memang belum ada laporan, tidak ada laporan bahwa dia menular balik ke manusia. Jadi stop di anjing dan kucingnya itu. Dan yang perlu digarisbawahi juga ternyata di hewan ini, di pet animal itu, ini dia tidak ini dok, tidak menimbulkan gejala yang serius hingga ke kematian. Ya benar, benar. Jadi sebenarnya tidak hanya di kucing ya, yang sudah dilaporkan itu nggak cuma di kucing, tapi kebanyakan karnivor sih kayak lion, apa namanya singa, eh, harimau, terus ada juga apa namanya hamster, hamster, kucing, Hmm. anjing, terus Hmm. ada juga kalau yang di Denmark itu cervelai, kalau bahasa ininya ming, cervelai. Tapi di Indonesia itu nggak populer ya, karena Kayaknya kan kalau di Denmark cervelai itu kan dia diambil bulunya buat bikin kayak jaket untuk musim dingin kayak gitu. Tapi di Indonesia kan itu nggak populer ya. Jadi sementara ini untuk di hewan-hewan tersebut memang belum ada transmisi balik dari hewan ke manusia kecuali ya satu itu, kecuali satu di cervelai itu. Tapi kan di Indonesia saya rasa nggak ada cervelai ya. Ya, mm-mm. karena kalau kalau di Eropa sana karena di cervelai ini ditemukan adanya infeksi balik dari cervelai ke manusia, akhirnya peternakan cervelainya ini banyak yang dimusnahkan. Jadi kayak mereka dikalin gitu, cervelainya banyak Mm. banyak dibunuh karena mereka takut bisa menularkan kembali dari cervelai Dia ke mau manusia. berubah lagi nanti ya Ya, khawatirnya. gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah ya, karena sejauh ini belum ada penularan dari balik dari hewan ke manusia. Mm-mm. Ya intinya ini sih dok ya, maksudnya kita sebagai owner, kita sebagai paw parent, kalau kita sudah memutuskan diri untuk memelihara kucing, memelihara anjing, ya Oh, dalam hal ini kucing ya, kan tema kita tentang kucing, kita udah memutuskan diri untuk memelihara kucing, ya kita harus merawat mereka seperti istilahnya anak kita sendiri seperti itu ya dok ya. Jadi ya, komitmen, ya doa dengan teman-teman. baik, jangan jangan terus apa ya namanya ya, uh, terus kita mengacuhkan, mengabaikan pun kita juga harus membatasi diri dalam artian kita harus tahu mereka juga mereka adalah hewan. Kita aja sekarang COVID-19 itu kalau habis keluar rumah nih ya dok ya, tuh habis keluar kos seperti itu teman-teman, ketemu orang lain pasti balik ke kos, ke rumah kan harus cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Nah sama halnya dengan itu, kita harus apapun kondisi kucingnya, apapun sudahkah divaksin, sesehat apapun kucingnya, selalu kami mengedukasi agar selalu apa ya, APD itu penting, alat perlindungan diri minimal itu cuci tangan pakai sabun. Nah itu kuncinya soalnya. Kebetulan kan memang coronavirus ini ya dok ya, karena ini sama-sama genusnya Coronaviridae, ini kan dia virus yang berenvelop ya dok ya. Jadi virusnya tuh ada amplopnya ya dalam tanda kutip, ada kayak selubungnya. Sehingga sebenarnya virus yang beramplop ini itu lebih mudah untuk memusnahkannya gitu, apa ya, menghilangkannya dari tubuh kita itu lebih mudah dengan cara tadi pakai deterjen, apa ya bahasa umumnya pakai sabun lah. Yang penting sabun-sabun itu ada kandungan deterjennya, sehingga yang penting dia yang berbusa itu, atau kalau nggak minimal ya paling paling nggak pakai hand sanitizer. Cuman lebih bagus lagi memang dia yang pakai sabun, karena sabun apa
buihnya sabun itu dia akan merusak envelope-nya. Nah, padahal yang membuat bisa nyantol di saluran pernafasan kita, di epitel nafas kita itu adalah yang ada di envelope-nya ini, namanya yang spike gitu ya. Mungkin ini bahasan beda lagi ya dok ya, nanti lain waktu ya dok ya tentang ini. Nah sama nanti seperti itu. bisa. Jadi, Oke. Nah, terus ini dok, saya baca kan, baik lagi ya dok, ya ini tadi kan sudah kita sempat bahas tentang potensi ininya juga ya, apa namanya, kan, karena kita sempat baca, kita berdua juga baca ada kasus yang dari manusia ke hewan, manusia ke kucing seperti itu. Nah, kita balik lagi nih dok. Em, saya pernah baca dok, dari dia menyebutkan bahwa virus di kucing itu dia sebenarnya ada beberapa virus kalau nggak salah. Mungkin nanti saya perlu minta tolong diklarifikasi ya dok. Yang pertama ada yang dia vilan enteric coronavirus dulu dok, yang FACV kalau nggak salah. Dia enteric, namanya enteric, berarti dia yang saluran pencernaan tuh dok. Tapi di situ saya pernah dengar nih dok, saya pernah baca nih dok, dari situ dia bisa uh, menjadi parah, menjadi FIP, viral infectious peritonitis. Nah, mungkin Dokter Fajar bisa menjelaskan nih dok, proses bagaimana nih dia dari FECV ini atau yang tipe enteric ini, kemudian dia kok bisa nih beralih ke FIP. Nah, kalau udah jadi FIP nanti gimana nih? Nular ke yang lain? Atau jangan-jangan menular ke manusia? Misalkan tadi kita sudah jelaskan ya sebenarnya dia nggak mungkin, sejauh ini dari teori itu dia nggak akan nular ke manusia. Tapi monggo dok, minta tolong dibantu klarifikasi untuk itu dok. Jadi untuk FCOV itu istilah yang kita gunakan untuk kedua virusnya, feline. Jadi dia mencakup feline infectious peritonitis dan feline enteric feline enteric FECT, feline enteric coronavirus. Jadi kalau yang tipe Saya bantu FECT tulis di ini, komentar nggak apa-apa ya dok ya. Berarti barangkali teman-teman ada yang kepo nih, itu apa sih? Saya bantu. Monggo teruskan aja dok. kalau yang ini adalah dua tipe yang berbeda. Kalau yang FECV ini dia cenderung dia tidak parah, dia hanya sifatnya lokal, hanya di usus saja. Karena untuk FECV ini dia hanya menyerang atau dia bisa bereplikasi, memperbanyak dirinya hanya di saluran epitel saja, sehingga dia infeksinya cenderung lokal di saluran usus area usus saja. Dan biasanya kalau yang FECV ini dia cenderung infeksinya ringan. Kadang-kadang malah mungkin kita tidak menyangka bahwa kucing kita terkena feline enteric virus ini, karena biasanya gejala klinisnya itu agak-agak mirip dengan penyakit diare yang lain. Karena kan FECV ini biasanya akan menyebabkan diare kan. Padahal diare kan penyebabnya banyak kan, macam-macam banget. Bisa jadi karena virus, bisa jadi karena bakteri, bisa jadi karena parasit juga. Nah, kalau FECV ini bisa jadi karena diagnosa bandingnya adalah dengan penyakit-penyakit diare yang lain, kayak misalkan ya entah itu cacingan, entah itu karena bakteri, bisa juga karena protozoa yang lain. Nah, dan biasanya kalau yang FECV itu karena dia tipenya ringan, bahkan kadang-kadang dia tidak menimbulkan gejala klinis, jadi dia subklinis aja. Dan atau kalaupun misalkan dia diare tapi nanti dia kayak bisa sembuh sendiri gitu. Jadi Iya. Berarti saking ringannya itu ya dok ya? Kalau yang FECV ini lebih ringan karena dia kan sifatnya lebih lokal ya, karena dia replikasi atau perbanyakan dirinya di saluran epitel dari si usus ini. Sementara kalau yang feline infectious peritonitis, dia itu biasanya penyakitnya lebih berat karena virus ini dia akan bereplikasi atau dia memperbanyak dirinya di makrofag. Nah, makrofag itu kan bagian dari sel darah itu ya, bagian dari darah kan. Sehingga dia lebih sistemis, dia akan menyebar lebih luas kalau yang feline enteric virus ini. Sehingga
kemungkinan kalau dia sudah jadi nantinya si FECT ini dia bermutasi menjadi feline infectious peritonitis. Kenapa dia bisa bermutasi? Nah, ada beberapa hal yang dia bisa memicu terjadinya mutasi dari FECT ke FIP. Sebenarnya ada 3 hal ya yang paling berpengaruh. Yang pertama dari segi kucingnya itu sendiri, yang kedua dari virusnya, dan yang ketiga dari lingkungannya. Yang pertama kita bahas dulu dari sisi kucingnya nih. Kenapa kok si FECT ini kok bisa mutasi dari yang ringan menjadi parah, dari yang enterik menjadi infeksi peritonitis. Nah, pertama FIP ini akan lebih rentan menyerang pada kucing-kucing usia muda. Kucing-kucing usia muda, terutama yang dia kurang dari 3 tahun. Atau lebih spesifik lagi, ada penelitian yang menyebutkan bahwa FIP ini lebih sering terjadi pada kucing usia 4-16 minggu. Nah, itu adalah 4-16 minggu ya, Dok ya? 4-16 minggu. Ya, itu paling rentan terkena FIP. Nah, ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa ketika dia menginfeksi, tapi bukan berarti kucing yang tua tidak bisa terinfeksi FIP loh ya. Karena ada penelitian yang dia membandingkan bagaimana tingkat replikasi atau perbanyakan virusnya dibandingkan antara kucing muda dan kucing tua. Nah, kalau dibandingkan antara yang kucing muda dan kucing tua, ternyata si FIP ini dia bisa bereplikasi lebih cepat di kucing yang berusia muda 10.000 kali lebih cepat. Kalau dibandingkan dengan yang dia sudah berusia lebih dari 3 tahun. Nah, selain itu, genetik juga berpengaruh karena FIP ini akan lebih cenderung menginfeksi kucing-kucing yang dia bukan mixed breed, jadi dia pure breed. Jadi jadi istilahnya kucing yang ras gitu ya, Dok ya? Bukan yang dia campur aduk gitu, bukan ya? Bukan yang campur aduk, benar. Jadi kucing-kucing pedigree itu lebih rentan infeksi gitu. Jadi yang pure breed itu ternyata dia lebih mudah lebih rentan terjadi mutasi coronavirus gitu. Terus selain itu juga dari imun responnya dari kucingnya, karena ternyata si FIP feline enteric virus ini dia akan bermutasi menjadi feline infectious peritonitis ketika si kucing ini dalam kondisi stres dan dia berada pada kondisi imunokompromis atau sistem imunnya jelek. Jadi ketika sistem imunnya jelek itu kan kayak segala macam penyakit bisa masuk kan. Nah, betul. Ketika segala macam makanya kalau kita bahasanya ini ya, Dok, lagi drop-dropnya gitu misalkan ya. Kita lagi drop-dropnya, imun kita jelek, segala macam virus itu kan nggak cuma virus, bakteri, parasit kan. Benar-benar. Sehingga dari pengalaman kami juga, kami memeriksa ya beberapa. So far kami sudah memeriksa sekitar 90 sampel FIP yang dari sekitar 90 sampel FIP, dan sebagian besar kita lakukan nekropsi pasca mati. Di situ kita tidak menemukan FIP ini berdiri beberapa kita tidak hanya menemukan FIP itu berdiri sendiri, tapi dia juga ternyata ada penyakit penyertanya, atau istilahnya sekarang orang-orang sudah paham dengan komorbid ya. Komorbid ya. Betul. Oke. Jadi ternyata berarti keparahannya itu karena itu juga adanya komorbid gitu. Oke. Ya, jadi ini Dok ya hampir mirip seperti COVID-19 ya, hampir seperti itu. Jadi istilahnya ketika seorang itu kalau ini kucing ya, ketika sehewan ya, ketika hewan ini kucing ini dia ada komorbid, potensi ya tadi balik lagi sebenarnya Dok ke teori awal tadi Dok, karena kan namanya komorbid dia sudah ada sakit dulu, sistem imunnya kan pasti atau tubuhnya kan pasti akan merespon ke kondisi sakitnya itu dulu ya Dok ya, ketika ada virus ini masuk, dan apalagi virusnya ini langsung di makrofag kan Dok dia, sehingga kan bisa makrofag itu teman-teman, makrofag itu ada di darah ya, jadi dia akan ikut kemanapun, darah itu nggak akan berhenti di satu tempat diem aja gitu, nggak, dia akan jalan terus darah itu, jadi akan ngalir seperti air gitu. Nah itu akan ngalir
akibatnya dia akan uh, menuju ke organ A, organ B, organ C, ke berbagai organ sehingga jadi sistemik itu. Oke, oh berarti ini ya dok ya. Uh, uh, tadi kan di info dokter Fajar dia dari tadi ya dari FECV dulu. Yang pertama nih yang sebenarnya dia tuh nggak begitu kelihatan gejala klinisnya, kadang mungkin parent atau kita sebagai owner kadang kita nggak ngeh gitu loh kalau ini ternyata ada gejala yang mengarah ke FECV, yang infeksi FECV, dia diare. Karena ya kalau diare gimana dok, diare apalagi untuk kitten misalkan itu kan banyak faktor ya dok ya, banyak faktor, banyak banyak hal yang apa ya istilahnya diagnosa pembandingnya banyak. Nah ketika kondisi itu bisa gini aja deh, mungkin kalau misalkan tahu gejala diare mending langsung ini aja kali ya dok ya, langsung dilaporkan gitu atau mungkin diperiksakan ke klinik kali ya. Dan mungkin teman-teman juga jangan kaget lah, kenapa kalau misalkan nanti dikasih ke klinik pasti akan dicek macam-macam, karena dokternya vetnya itu nggak bisa langsung bilang oh ini diarenya apa. Kadang ada mungkin ya, oh vetnya nggak bisa diagnosa tuh, dia butuh butuh apa namanya dites macam-macam loh. Ya iya memang kita tuh bukan dukun istilahnya dok ya, jadi kita memang bukan uh, kami mungkin kita akan bisa mengarahkan diagnosa itu apabila dan menegakkan diagnosa itu apabila ada istilahnya apa ya pendamping dari tes-tes ini. Minimal adalah tes pemeriksaan darah. Karena dari pemeriksaan darah itu kita akan tahu, oh ini infeksinya bakterial, oh ini infeksinya karena virus. Jadi pertama kita memang akan melihat gejala klinisnya dulu. Yang kedua akan dilihat dari gambaran darah tadi. Misalkan nih, oh ini parameter dari gambaran darah yang A ini dia tinggi. Oh kemungkinan besar ini infeksi virus. Tapi di situ nggak bisa cukup sampai di situ. Dia belum bisa menemukan virus yang mana ini seperti itu. Jadi memang kadang ada beberapa tahapan ya yang memang harus dilalui. Tetapi memang sebaiknya kalau memang tahu diare ini deh apa namanya dibawa ke klinik aja, atau misalkan diskusi, misalkan ada kenalan yang dokter hewan atau teman-teman dari yang sekolah di kedokteran hewan misalkan atau di kesehatan hewan misalkan atau teman-temannya di paramedis misalkan, nah itu bisa diskusi, nanti kan akan diarahkan oh ini diperiksakan aja biar dicek ini ininya itu. Karena yang tadi awalnya itu ringan uh, apa namanya FECV ini ringan, hanya diare yang kadang nggak mungkin pun dianya nggak kelihatan. Kemudian dia bisa bermutasi yang seperti di info dokter Fajar dijelaskan dengan jelas sama dokter Fajar, dia akan bermutasi nih menjadi FIP. Kalau udah mutasi menjadi FIP, nanti dia akan lebih parah kondisinya. Dan ini ya dok ya, kalau tidak salah pun FIP itu ada yang, kalau dulu saya tahunya ini dok, yang apa? Ada di distensi abdominal itu dok, yang ada cairan, timbunan cairan di area abdomen perutnya tuh dok. Nah, itu gimana dok? Berarti ada dari situ kan berarti tadi ya FECV kemudian dia bisa bermutasi jadi FIP. Nah, dari FIP ini kemudian tadi dok, kok bisa sampai ada penimbunan cairan dok? Nah, sebelumnya saya beresin dulu yang ini ya, yang apa namanya faktor resikonya kenapa dia bisa mutasi dulu ya. Tadi saya baru cerita satu tentang hewannya doang, padahal sebenarnya ada 3 faktor dari hewan, virus, dan juga Oke dok. Oke dok, nah, ya dok. Kita udah selesai bahas tentang kucingnya. Nah, sekarang yang kedua kita akan bahas tentang virus. Kenapa kok kenapa dia bisa bermutasi? Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa kalau dibandingkan dengan agen penyakit infeksi yang lain, virus itu dia paling mudah bermutasi ya. Dia akan cepat bisa bermutasi secara cepat. Jadi terutama si FECV ini dia bisa bermutasi. Kenapa dia bisa berubah menjadi infeksinya menjadi lebih parah, karena virus FECV ini bermutasi menjadi FIP yang dia tingkat penyebarannya bisa lebih luas karena lokasi replikasinya di darah yang dia sifatnya menyebar ke seluruh tubuh. Nah, jadi karena adanya mutasi, tingkat virulensinya atau tingkat keparahan dia menginfeksinya kan juga akan berubah tuh. Nah, sehingga
akan meningkatkan kemungkinan terjadinya keparahan yang tadinya ringan dari FECP yang ringan akan berubah jadi FIP yang berat. Lalu faktor ketiga nih, faktor ketiga Hmm. tentang lingkungan. Faktor ketiga tentang lingkungan. Nah, FIP ini akan lebih sering ditemukan di eh, catery atau satu rumah yang dia punya kucing lebih dari satu. Kenapa kok dia Atau lebih sering ditemukan di uh, hmm. catery atau rumah yang dia pelihara kucing lebih dari satu? Karena kan ada interaksi ya di situ, ada interaksi antar kucing, populasi yang padat itu otomatis akan meningkatkan kepadatan di dalam satu rumah itu kan. Kalau dibandingin misalnya satu rumah cuma punya satu kucing, dia kan nggak akan interaksi dengan kucing yang lainnya, sehingga kayak dia nggak padat-padat amat gitu lah rumahnya. Sementara kita bandingkan dengan di catery atau misalkan ada orang yang dia pelihara dalam satu rumah itu lebih dari satu kucing gitu, dia kan lingkungannya akan lebih padat dan dia akan lebih sering ada interaksi antara satu kucing dengan kucing lain. Biasanya awalnya itu dia hanya akan awalnya itu misalkan hanya satu kucing saja yang terinfeksi. Tapi ketika dia dalam satu rumah itu dia ada lebih dari satu kucing, biasanya kan kalau kita kasih makan kucing kan tempat makannya sama. Jadi dia akan sharing ya kan. Sharing tempat makan, sharing sharing litter box atau tempat pup. Nah, disitulah kemungkinan transmisi atau penyebaran virus itu terjadi gitu. Jadi faktor lingkungan, faktor rumahnya kucing itu juga akan berpengaruh terhadap penyebaran virus ini. Nah, justru kucing-kucing yang dia itu liar itu justru kalau dibandingkan dengan kucing-kucing yang di catering atau yang dia yang punya banyak, kucing-kucing liar itu justru lebih rendah kemungkinan infeksinya, karena kalau kucing liar kan biasanya dia pupnya nggak di satu tempat kan, misalkan sekarang dia pup di mana, gali tanah pup di situ, terus nanti dia akan cari tempat lain pup. Jadi kemungkinan dia akan berinteraksi dengan fes atau pup yang kemungkinan di situ dia mengandung virus itu kan lebih sedikit. Nah, ya, tingkat resiko untuk kucing-kucing yang dia liar itu lebih rendah jika dibandingkan dengan kucing-kucing yang dipelihara dalam jumlah banyak atau di catering itu. Jadi Oke. ya Kalau perlu diperhatikan hal tersebut. mungkin uh, catering itu seperti ini ya dok ya, peternak kucing gitu ya. Jadi yang apa istilahnya breeder gitu ya, breeder gitu ya. Itu Mm. ya. Kalau dari Atau ini dok, biasanya kalau dari sisi hmm, ada penularan dok, juga kan, misalkan ya hmm, penularan. oke. Karena ini agak lag nih dok ya, jadi ini ya. Nah, kalau dari sisi penularan dok, dia ditularkan lewat apa sih dok? Apakah apakah dari feses atau gimana dok? Atau Nah, dari kenapa bulunya kenapa mungkin, rambutnya mungkin? kenapa yang dia di catering atau di satu populasi yang jumlahnya banyak ini Mm-mm. dia lebih cepat menyebar? Karena FSCV ini kan dia bereplikasi atau memperbanyak dirinya kan di epitel usus ya. Nah, epitel Mm-mm. usus epitel kan. Nah, nanti kan dia itu akan keluar lewat bersama dengan feses kan, bersama dengan pup kan. Nah, jadi Mm-mm. kemungkinan dalam pupnya itu mengandung virus. Nah, kalau misalkan dia menggunakan satu tempat pup yang sama atau satu liter pup yang sama, itu kan kemungkinan nanti dia akan bisa kayak bisa Mm-mm. pupnya itu nempel di bulu ya kan, pupnya Oh, itu nempel ya ya. terus bulunya terkontaminasi virus. Nah, kan Iya. kucing punya kebiasaan grooming juga kan, dia jilatin bulunya sendiri, rambutnya sendiri untuk bersih kan. Nah, dari situ tuh dia bisa ketularan. Jadi dia dari menggunakan satu liter tembok yang sama, bulunya terkontaminasi virus, terus dia akhirnya Mm. grooming, akhirnya masuklah itu SCOV itu dari satu kucing ke kucing yang lain. Nah, Mm. atau kita kalau istilah kita menyebutnya fecal oral transmission gitu. Jadi dari pup Oke, jadi masuk lewat lewat mulut masuk ke terus dia mulut gitu ya. Heeh. fecal oral transmission Oke, gitu. oke. Nah, Ya. tapi ini
ini FICV ya. Nah, sementara jadi kalau FIP ini dia kemungkinan eh, dia ketularannya, apa namanya, saling menularkannya ini masih dalam bentuk FICV. Nah, dia berubah Hmm. menjadi FIP itu di dalam tubuhnya masing-masing, gitu loh. Oke, baru mau aku tanyakan dok, karena tadi kan dokter bilang kalau si FIP ini, villain coronavirusnya ya dok ya, FIP ini dia adalah mutasi dari FECV. Nah kalau mutasi gitu Nah, nanti terus nularnya gimana dok? Tadi, makanya ternyata nah, itu tadi ya dok ya, jadi tergantung dari dia tubuhnya masing-masing. jadi dia akan bermutasi di individu tertentu. Jadi sebenarnya ya FECV itu kayak mungkin kalau kita meriksa banyak kucing, itu kita akan menemukan banyak FECV di kucing-kucing itu. Tapi Oh bisa jadi ya. kemungkinan kemungkinan dia bermutasi jadi FIP itu hanya sekitar 3-5%. Jadi ya antara sekitar 5%. 5% yang dari FICV ini bermutasi menjadi FIP gitu. Ya itu Masih sedikit alhamdulillah. ya dok ya. Ya, ya alhamdulillah karena ketika ketika dia sudah berubah menjadi FIP, tingkat keparahannya ini akan menjadi sangat tinggi. Dan kemarin ya dari paper yang kita baca ya, bahkan 100% itu dia dead end atau berakhir Iya, dengan kematian. Dia tidak. kematian betul. Pengalaman Oke. saya dari yang pernah saya temui di lapangan, dari dia terdiagnosa FIP sampai dia mati, paling bertahan paling lama nih ya, yang pernah saya temui itu hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan sejak Hmm. dia diagnosa FIP sampai akhirnya dia mati. Sebagian besar kurang dari itu. Ada yang hitungan hari sampai hitungan minggu. Oke. Tapi yang sejauh yang saya tahu, pengalaman saya sendiri, apa namanya, selama studi FIP ini, yang paling lama dari dia terdiagnosa sampai dia mati itu paling lama 6 bulan. 6 bulan. Oke, oke. Iya, ya, paham. Hmm, Kalau ini dok, apa namanya? Em, Kemarin tuh saya juga baca ini dok. Jadi di Taiwan itu dok ada catering kan dok. Nah dia mendapati, saya lupa tepatnya ya dok ya. Tapi 8 dari 13, kalau tidak salah 8 dari 13. Tapi nggak lebih dari 15 kok dok. 8 dari 13 atau 15 kucing yang terinfeksi FIP ini, ternyata em, dia itu ketika dilakukan sequencing itu tuh sama tipenya. Lah mungkin ini tadi ya dok yang seperti yang dokter ceritakan, karena dia kan catering ya dok ya. Jadi kan apa ya istilahnya, kepadatannya Warga kan interaksi satu dengan yang lain kan sangat erat ya. Jadi ini yang mungkin menyebabkan dia terinfeksi dengan yang sama, karena kalau kalau beberapa sumber juga menyampaikan kalau kadang pun di sequencing kadang hasilnya berbeda karena tadi mutasinya di masing-masing individu. Mungkin juga mungkin ya dok ya. Ini yang kemungkinan tidak, FIP ini tidak seperti penyakit misalkan yang lain, kita sebut panley misalkan dok. Panley kan itu nyebarnya cepet tuh dok. Kalau satu kucing kan, aduh ini pasti yang lain langsung kena. Nah, apakah mungkin karena mutasi ini yang menyebabkan tidak cepat menyebar gitu dok? yang dari mana? Yang FIP. Sebenarnya sebenarnya FI bukan bukan karena tidak cepat menyebar ya. Sebenarnya kalau Mhm. kalau FICV ini nyebarnya ya cepat karena dia fecal oral Oh, transmission itu FICV kan ini bisa ya. Mhm. dia kan. Mhm. Tadi kan Mhm. untuk dia berubah jadi FIP itu kan perlu tiga faktor tadi yang saya cerita kan, Oh iya, dari dari kucingnya. segi virus lingkungannya. Nah, kalau tiga Oke, faktor ini ya, ya, berbeda, ya. apa namanya, kayak misalkan imunitas tiap kucing beda, bagaimana lingkungan dia itu juga bisa berbeda, itu yang akan menyebabkan nanti bisa jadi di dalam satu populasi itu misalkan 10 populasi, 8 diantaranya terinfeksi oleh FPCV, tapi yang melanjut atau yang bermutasi jadi FIP mungkin hanya 2, misalkan seperti itu. Oh, Jadi oke. sangat tergantung dari individunya masing-masing juga. Oke, jadi patokannya di 3 faktor ini ya dok ya, untuk dia bisa istilahnya bisa menginfeksi kucing yang lain Ya. gitu ya dok ya. Hmm. Oke, oke, oke. Terus Kemudian ini dok, nah, hmm? FICV, apa namanya, FIP ini juga, apa namanya, saya mau cerita, FIP ini juga apa Hmm? namanya, ada 2 tipe ya kalau kita bedain. Nah ya itu. Hmm, hmm. Ya, nah, FIP ini eh,
secara umum kita membedakannya menjadi dua tipe. Tipe yang pertama itu tipe kering, tipe yang kedua itu tipe basah. Atau kita kita nyebutnya dry FIP sama wet FIP. Nah, kadang-kadang kalau yang tipenya yang kering itu gejala kliniknya tidak terlalu tampak. Kita kayak Hmm. mungkin pemilik nggak akan ngeh kalau kucingnya ternyata terinfeksi FIP karena dia FIP-nya tipe kering. Nah, gejala yang bisa Oke. kita amati dari FIP tipe kering ini ada tiga gejala utama sih sebenarnya yang bisa kita lihat di FIP tipe kering. Yang pertama itu gejala neurologis, karena apa namanya dia akan ada gangguan di sistem syarafnya. Biasanya ini akan dikeliru apa namanya ada diferensial diagnosanya dengan toksoplasma karena toksoplasma di kucing kan juga menyebabkan gangguan Oh ya, neurologis kan. neuron. Terus misalkan kayak neoplasma atau kanker atau apa namanya tumor yang dia menyerang di otak atau apa namanya bagian neural yang lain. Nah, itu gejala pertama yang mungkin karena gejalanya tidak terlalu jelas, pemilik biasanya nggak ngeh kalau ini ternyata salah satu gejala dari infeksi. Gejala yang kedua yang bisa kita amati dari FID tipe kering itu dia adanya kalau kita mengamati area matanya, di area matanya itu kita bisa melihat kayak apa namanya kayak bintik-bintik coklat atau merah di area mata. Nah, itu kadang-kadang pemilik nggak ngira kalau itu salah satu gejala apa itu kalau ini cuma sakit mata nih. Ya itu mungkin nggak kepikiran sampai ke situnya ya, karena kan pemilik juga FIP itu apa juga mungkin juga nggak tahu gitu kan, jadi bisa dikelirukan dengan penyakit yang lain. Nah, terus gejala yang ketiga yang bisa kita amati juga adanya ini kerontokan bulu, kerontokan rambut, tapi dia itu eh, sifatnya lokal tapi menyebar. Jadi dia kayak ada di Hmm. beberapa area gitu. Nah, ini kadang-kadang sering dikelirukan dengan kayak misalnya penyakit jamur atau ya rontok-rontok bulu biasa atau penyakit apakah kesuan atau apa. Nah, jadi biasanya ketika dia FIP-nya tipe kering ini pemilik itu belum belum sadar atau belum ngeh bahwa oh kucingku ternyata terinfeksi virus. Jadi Hmm. mereka ngira ya kali sakit apa sih gitu. Nah, padahal ketika semakin awal kita bisa bisa tahu bahwa kucing kita itu terinfeksi FIP, kayak kemungkinan untuk treatment dan apa namanya kesembuhannya itu semakin tinggi kalau misalkan semakin awal kita kita bisa mengidentifikasi penyakitnya. Karena ketika nanti sudah jadi FIP yang cukup basah, nah ini sudah sulit, karena Oke. tapi biasanya pemilik ngehnya atau sadarnya kalau kucingnya itu kena FIP setelah dia Kalau sudah. jadi wet type, karena kan paling gampang tuh diamati ketika dia sudah tipe wet itu biasanya perutnya akan membesar Hmm. karena dia terisi cairan. Nah, kadang-kadang pemilik juga masih tetap nggak nih kalau ternyata kucingku ini kena FIP. Dikiranya dok kucing saya Kayaknya hamil. digunting. Oh iya betul. Ya kayak gitu. Kebanyakan paling banyak kiranya adalah dok kucing saya hamil nih perutnya Oke. besar. Padahal ketika kita udah pegang, aduh ini mah hamil cairan namanya, bukan hamil anak kayak gitu. Itu. Nah, jadi Shock lagi kalau itu jantan dok, kucing jantan loh, kok kucing jantan kok bunting nih kucingku gitu dok. bener-bener itu dia. Jadi kebanyakan pemilik itu sadar kucingnya terinfeksi ketika sudah jadi wet type FIP. Nah, ketika sudah jadi wet type FIP ini dia sudah nyebar kemana-mana ke organ yang lain gitu. Nah, jadi kemungkinan untuk sembuhnya ini akan semakin sulit karena dia sudah menyebar ke berbagai organ. Biasanya kalau kucing-kucing yang tipe wet FIP ini, walaupun kucing perutnya besar, tapi ketika apa namanya kita nyentuh area tulang belakangnya, itu tulang belakangnya pasti akan kerasa banget karena kucing itu biasanya akan jadi Oh, sangat. Nah, ini kurus. akan sulit ketika kucingnya dia berbulu tebal.
berambut tebal kan. Jadi Oh kayak iya, kita nggak nggak ngeh kalau kelihatan. dia dia itu kurus, apa namanya, gede perutnya itu bukan karena hamil, tapi Hmm. karena berisi cairan dan kurus, apa, kurus banget di tulang belakangnya itu kalau kita pegang nih ya, itu akan kerasa menonjol-menonjol banget karena dia akan semakin penurunan berat badannya cukup cukup signifikan. Oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Cukup jelas sih dok, cukup jelas. Jadi memang tahap-tahapannya dari FECV, kemudian dia nanti FIP yang kering dulu, kemudian baru nanti FIP yang basah seperti itu ya dok ya. Kalau untuk apa ya diagnosanya dok, apa namanya perlu pengujian khusus nggak dok untuk menentukan apakah apa ya? Monggo dok, bisa dijelasin dok. Pengujian paling sebenarnya FIP ini sudah ada rapid testnya, sehingga kalau Rapid test ya, mau jadi kayak jadi biasanya kalau saya biasanya pakai rapid test yang antigen ya. Jadi antigen, jadi sampelnya deteksi itu virusnya gitu ya dok ya. ya kita Sampelnya pakai berarti sampel apa dok? feses. Kita pakai Oke, feses swab rektal atau swab rektal. oke. Itu, Swab itu rektal paling ya gampang. untuk proses. Terus kan, dan itu kan sifatnya non invasif ya. Jadi maksudnya nggak, apa namanya, nggak menyakiti hewannya gitu. Itu paling paling gampang kalau orang awam ya sekarang pakai rapid test itu aja. Tapi kalau di klinik kita biasanya akan melakukan uji rivalta dengan, Hmm. jadi caranya adalah kita ambil sedikit cairan, itu perut kan isinya air tuh biasanya ya. Nah, kita ambil sedikit sampel cairan dari perutnya, kita sedot, lalu kita lakukan uji rivalta pakai yang Hmm. namanya asam asetat glasial. Tapi saya kasih Oke. life hack nih, life hack. Kalau nggak punya asam asetat glasial, biasanya kalau karena nggak semua klinik biasanya punya asam asetat glasial ya. Cuman kita bisa Mm-mm. trik murah dan gampang dengan menggunakan Apa itu dok? cuka. Betul, betul Ya, sekali. Ada oke. ini mah ibu-ibu punya dok di rumah dok. Itu adalah life hack paling gampang kalau kita mau uji rivalta, Oke, tapi oke. kita nggak punya glasial. Oke ya, Bisa gampang pakai. juga ya. Karena asam Ya, klosetaglasil kayaknya nggak semua orang bisa dapetin ya dok ya. Jadi emang agak harus lab-lab klinik khusus sepertinya. kan yang penting asam Mm. kan, cuka kan asam kan, Yang penting asam. ya udah. Iya betul Nah, dok. nah, iya. Yang penting nggak pakai keringet aja ya dok. Ya, coba dicoba sendiri apakah keringatnya cukup asam atau tidak. Gitu. Oke, berarti tadi kalau memang kalau di klinik sebenarnya sudah banyak yang punya rapid ya dok ya, rapid untuk terutama deteksi virusnya karena di sini kita tujuannya adalah deteksi penyakitnya bener nggak sih ini karena Nah, FIP atau enggak ya pakainya adalah deteksi antigen. Tapi kalau misalkan nanti mau cek, oh ini udah kebentuk belum antibody terhadap si FIP-nya, pakainya baru yang rapid test yang antibody gitu ya dok ya. benar. Kayaknya Terus sekarang kita lebih mudah edukasi tentang rapid test antigen antibody ini ke gara ini dok, COVID ini dok kan jadi semua orang jadi paham, oh gitu. sebetulnya saya agak berterima kasih dengan adanya COVID ini karena sekarang semua orang jadi kayak lebih paham ya apa yang kita kerjain. Kamu tuh ngapain sih? Researcher tuh ngapain sih? Kamu tuh meneliti apa gitu kan? Jadi kayak saya agak berterima kasih juga sama COVID karena Ya sekarang ampun, orang-orang sudah dengan apa yang kita lakukan ya. sama Apa itu itu PCR? kalau Apa ya, oh iya rapid ya bener test, ya dok nah, PCR. nah ya. Nah, Oke bener. udah ya. Tadi kan kita sudah pakai rapid, terus sudah pakai uji Mm-mm. rivalta. Biasanya kita juga melakukan uji darah rutin juga. Uji darah rutin kita Oke, pemeriksaan darah lakukan, rutin. pemeriksaan darah rutin kita lakukan. Terus karena kalau saya kan basicnya riset ya, karena saya basicnya riset sehingga kalau saya diagnosa tidak cukup sampai di situ, tapi akan saya teruskan ke pemeriksaan molekuler. Oke, boleh dok. Saya Dilanjut biasanya dok, jadi dok. jadi aku cerita tentang ini ya, sampling ya. Jadi Ha-ha. eh, kami kerjasama sama beberapa klinik di Jogja, Jakarta, Madiun, Depok, dan Mm-mm. sekitarnya untuk koleksi sampel-sampel yang terduga FIP. Jadi FIP. kita biasanya minta
Kita minta sama dokter di klinik tersebut untuk simpankan sampel. Kita biasanya mintanya darah sama ASI tes. Nah, Apa dari dok, sampel darah? darah dan ASI tes, darah dan atau cairan dan perut, Oke, oke, cairan cairan, perut. cairan perut. Nah, dari situ, dari sampel tersebut nanti kita akan melakukan uji RT-PCR. Nah, apa namanya, kita akan melakukan uji RT-PCR untuk mengecek nih, bener nggak nih beneran ini beneran disebabkan HIV atau bukan nih, atau virus yang lain yang hanya mirip saja dengan HIV gitu. Oh ya, Jadi sebentar saya cut di sini untuk ya dok ya. Jadi PCR karena virus ini itu adalah virus RNA. Jadi pakainya yang RT-PCR, yang reverse transcriptase reverse PCR, karena kan transcriptase. di Oke, RNA ya. Jadi kita harus harus ubah dulu ubah. dia jadi DNA. Nah, Betul. jadi ada proses transkripsi dulu, jadi ubah dari RNA jadi DNA, baru kita berperbanyak apa namanya gen targetnya seperti itu. Nah, selain itu, selain kita minta sampel tersebut, biasanya kita juga akan minta sampel kucingnya pasca mati. Nah, jadi Oh, oke. kalau untuk pemilik hewan yang bersedia untuk mendonorkan, untuk merelakan kucingnya untuk dijadikan bahan Di kami otopsi belajar, gitu ya. Gitu. kita akan melakukan nekropsi pasca mati. Dari situ kita bisa lihat kayak perubahan-perubahan organnya itu apa aja sih setelah dia terinfeksi HIV ini. Gitu. Dan di sini kita akan lapor apa namanya ke pemiliknya kayak perubahannya apa aja. Kalau mereka bersedia untuk melihat gambarnya akan kita kirimkan, tapi biasanya mereka nggak akan Oh, tega. oke. Oh iya Biasanya sih, nggak akan iya iya tega. iya iya, benar. Terus tergantung pemilik. Kalau mereka minta kita yang memakamkan hewannya, akan kita makamkan. Tapi kalau misalkan mereka meminta jasadnya balik, akan kita kembalikan juga dalam kondisi yang sudah kita jahit lagi. Jadi sudah kembali Oke ke oke, jadi ya. kondisi Ah, oke. gitu. Nekropsi Dan otopsi. biasanya sudah kita kafani sekalian. Jadi mereka mereka tinggal menguburkan. Nah, betul. Gitu. Jadi itu selama ini itu yang kami lakukan untuk riset ini. Ya, sepertinya Bu Ajeng kehilangan sinyalnya. Jadi ya itu ya teman-teman yang tim kami lakukan untuk apa namanya riset kami di FIT. Kalau misalkan teman-teman punya punya kucing atau punya tahu ada kucing yang menderita FIT dan pengen didiagnosa lebih lanjut, bisa hubungi saya nanti. Dan itu semua for free ya, gratis. Kami tidak meminta bayaran sama sekali. Jadi semuanya kami lakukan untuk riset dan itu gratis tidak berbayar. Nah, teman-teman bisa istilahnya sedekah menyedekahkan apa namanya hewannya untuk ilmu pengetahuan lah istilahnya seperti itu. Nah itu jangan khawatir karena kami memperlakukan hewannya dengan animal welfare perikebunan, jadi kita mempertimbangkan juga apa namanya ya walaupun hewannya sudah mati tapi kita apa namanya nekropsinya juga nggak sembarangan. Ketika kita sudah selesai pengambilan sampel juga kita kembalikan apa namanya seperti semula, sehingga harapannya ketika dimakamkan pun dia dalam kondisi yang baik. Nah ini sepertinya Bu Ajeng kehilangan sinyalnya. Kita coba lagi ya teman-teman ya. Ntar saya coba undang Bu Ajeng lagi. Oke, teman-teman. Terus biasanya kalau dari hasil nekropsi
Hasil nekropsi itu kita akan melihat perubahan-perubahan, biasanya ada nodul-nodul di jaringan-jaringan, terutama jaringan yang ada di saluran pencernaan. Jadi kayak ada apa namanya bintik-bintik kuning yang menyebar di area usus, pankreas, terus hati juga. Nah, ini Bu Aceh sudah muncul lagi. Aneh ya, soalnya kalau aku ngomongnya searah tuh, ternyata itu yang dirasain ketika kita zoom, apa namanya, kayak kasih kuliah lewat zoom meeting kayak gitu. Ngomong searah itu ternyata tidak enak, teman-teman. Saya akan lebih prefer bisa apa namanya, ketemu langsung di kelas daripada via zoom, karena kalau via zoom itu rasanya kita kayak ngomong sama apa ini, kayak nggak lihat audiensnya, itu rasanya aneh sekali gitu. Ya tetap saja ternyata Bu Acin belum disesuaiin. Nah, oke, aku lanjutin ya penjelasannya. Terus habis itu setelah kita dapat sampel organ, kita lakukan pemeriksaan IHC dan juga pemeriksaan histopatologi. Jadi mungkin teman-teman yang di sini, aku lihat beberapa audiensnya kebanyakan dari teman-teman Reksat sama Evan ya. Jadi udah pernah dapat mata kuliah inilah histopatologi kan, atau mikroanatomi. Nah, kenal sama istilah pengecatan hematoxylin eosin kan, sama IHC juga sudah pernah dapatkan ketika di pelajaran anatomi. Nah, kenapa kita ngambil sampel organ dari kucing yang kita nekropsi? Nah, salah satu tujuannya adalah kita pengen tahu di jaringan itu ada virusnya, itu nyebarnya di mana aja gitu. Eh, dari situ kita cap jadi jaringannya kita potong, lalu kita warnai, terus kita pakai antibodi khusus untuk SIT untuk mendeteksi di mana letak virus itu berpredileksi. Nah, dari hasil IHC itu nanti kita bisa tahu di organ mana aja sih yang dia ada virusnya. Nah, gitu. Nanti kita bisa laporkan di situ. Ternyata kebanyakan kalau dia udah dari hasil IHC itu, kita bisa temukan dia di hepar, bisa di usus juga, terus terutama usus halus sama ileum sama jejunum itu ileum, jejunum sama hepar. Kita bisa temukan virusnya di situ. Itu terus apa lagi ya? Aku mau cerita apa lagi? Oh ya, tadi kan aku cerita tentang komorbid ya. Komorbid atau penyakit-penyakit penyerta apa saja sih yang bisa ditemukan di kucing yang menderita FID ini. Nah, dari hasil penelitian yang kami lakukan, kemarin kami sempat publikasi juga. Kita sempat publikasi, ada ternyata selain FID, kita juga menemukan penyakit Chlamydophila felis. Chlamydophila felis, teman-teman tahu nggak itu penyakit apa? Chlamydophila felis itu dia biasanya menyerang mata, ya, menyerang mata. Nah, itu juga banyak ditemukan pada kucing-kucing usia muda. Biasanya diawali dari adanya kemerahan pada mata. Kalau misalkan dia nggak ditreatment, bisa sampai menimbulkan kerusakan pada jaringan matanya juga. Nah, terus selain Chlamydophila, kita juga menemukan bakteri. Kita menemukan bakteri Streptococcus equi, subspesies epidemicus, di cairan di dada. Jadi dia di cairan, dari situ kita sedot. Ketika kita melakukan nekropsi, kita tidak hanya menemukan acid test di organ pencernaan, nggak cuma di perut, tapi kita juga nemu cairan di rongga toraks. Nah, dari situ
Dari situ kita coba cek nih, kita coba cek ada apa namanya, kira-kira kita menemukan apa di situ, dan ternyata dari hasil pemeriksaan kita menemukan adanya bakteri Streptococcus equus subspecies duodecimicus. Nah, terus ada juga kita menemukan parasit parasit juga di hasil pemeriksaan darah. Jadi sebenarnya ternyata banyak apa namanya, penyakit-penyakit penyerta yang bisa kita temukan di penyakit FIP ini, yang dia bisa memperparah infeksinya. Jadi bisa jadi penyakit ini datang dulu, menyerang duluan, dan itu memperparah imunnya, sehingga FIP-nya bisa FICV-nya bisa bermutasi jadi FIP, atau sebaliknya FICV-nya ini bermutasi sehingga menyebabkan imunitas turun, dan dia menyebabkan penyakit-penyakit penyertanya bisa masuk. Kira-kira seperti itu teman-teman yang bisa saya ceritakan tentang FIP. Kira-kira teman-teman ada yang mau nanya enggak? Kalau mau nanya silahkan ketik di kolom komentar aja. Nanti saya coba jawab pertanyaannya. Ini karena Bu Ajeng sampai saat ini belum bisa gabung lagi sama kita. Kayaknya sinyalnya beliau agak bermasalah nih. Kita tunggu beberapa saat lagi ya. Ini ternyata sudah jam 11 lebih teman-teman. Kita sudah lebih 10 menit. Ada pertanyaan nggak? Kalau ada silahkan ditulis di kolom komentar. Kalau misalkan nggak ada, udah kita tunggu 2 jam sebentar. Nah, dia jauh ini sekarang. Apakah artinya Anda bermasalah, saudara? Ini Kak, Aku saya kalau di sono itu ngomong. itu ini Lancar Jaya ya, kalau di sini nih ini kenapa seperti ini ya? Ya, saya di sini Aduh. sinyalnya lancar. Hmm. Oke, oke. Em, Tadi pasti udah dijelasin ya dok tentang apa namanya? Tadi ya sampai nekropsi juga ya dok ya. Nah, aku udah cerita Pencegahan gimana dok? nekropsit. Pencegahan dok. Oh ya, pencegahan. Ada nggak vaksinnya Pencegahannya, dok? nah, vaksin. Sebenarnya sampai saat Mm-mm. ini itu hanya ada satu vaksin yang sudah ditemukan atau diperuntukkan untuk si FIP ini. Tapi ternyata dari hasil apa namanya, pengujian yang dilakukan, vaksin ini ternyata tidak efektif untuk mencegah FIP. Sehingga, oh ya, tipe vaksinnya ini dia virus yang dilemahkan, live attenuated. Tapi ternyata walaupun dia sudah dicoba diaplikasikan, ternyata vaksin ini tidak efektif untuk mencegah FIP, sehingga di US pun sekarang sudah tidak menggunakan vaksin ini gitu. Jadi tidak disarankan untuk sebagai pencegahan untuk FIP sampai saat Apa ini. karena dia mutasi sendiri di masing-masing individu kucing ya dok ya? Jadi, oh, Oh, oke. benar. Jadi vaksin belum ketemu ya, belum ada ya istilahnya ya. Ada satu, cuman ya itu tadi nggak efektif karena kan dia Iya live ya benar. attenuated kan. Terus ternyata dia itu apa namanya, si vaksin ini dia efektifnya di saluran pernafasan, sehingga dia kayak butuh suhu yang tidak terlalu tinggi untuk dia bereplikasi gitu loh. Padahal kalau dia sudah masuk Hmm. ke saluran pencernaan itu lebih hangat kalau dibandingkan dengan saluran pernafasan. Iya. Nah, itu salah satunya juga kenapa vaksin itu tidak efektif gitu. Oke, oke, oke. Sehingga Jadi, sampai saat ini belum ada vaksin yang disarankan atau efektif untuk sebagai pencegahan HIV sampai saat ini. berarti sementara pencegahannya ya ini ya, kalau misalkan bahasa sekarang tuh yang 3M apa itu loh dok. Tapi kan nggak mungkin juga ya kucing Oh, dikasih benar, masker kan nggak mungkin juga. Jadi intinya yang ini aja, berarti ya. ya higienitas dari apa namanya litter boxnya sesering mungkin diganti, kemudian wadah pakannya juga jangan habis dikasih makan, apalagi pakan basah tuh dok, habis itu nggak dicuci kan juga nggak seperti itu juga. Terus ya mungkin lebih ke situ ya dok ya untuk pencegahannya. Mm. Terus kalau misalkan Terus kucing ada gitu juga kan kucing, istilah lockdown dok. Jadi oke. melockdown Hah? mengelockdown kucing infeksi supaya dia tidak
menginfeksi kucing yang lain. Jadi itu juga bisa Oh, dilakukan. oke, Jadi kayak oke. didesain dari populasi lainnya sehingga populasi yang lain tidak terinfeksi. Iya. Seperti isolasi gitu ya, Dok ya, diisolasi dulu sementara gitu ya, Dok ya. Bukan diselotip ya, Dok ya, diisolasi soalnya. Oke, kalau ini Dok, misalkan misalkan nih, wah kucingku ternyata kayaknya arahnya ke FIP, kemudian kami dibawa ke klinik, kemudian ternyata memang terdiagnosa dia FIP. Itu biasanya pengobatannya gimana ya, Dok ya? Apa ada obat khususnya itu ya, Dok ya? Atau bagaimana, Dok? Pengobatannya ya dengan imunomodulator dan antiviral biasanya. Nah, kalau apa namanya di US itu pengobatan FIP ini dia menggunakan obat yang sama seperti yang digunakan untuk treatment COVID, pakai remdesivir. Remdesivir, remdesivir. Jadi terus jadi intinya intinya itu kalau pengobatan FIP ini hanya untuk kayak sesuai gejala dan untuk memperpanjang life expectancy aja, tapi apa namanya sampai saat ini walau dengan treatment yang maksimal pun kayak masih eh, hasil akhirnya tetap dead end gitu loh, kayak Iya, iya, ya iya. hanya untuk Benar, perpanjang jadi lebih itu. dan mengurangi gejala aja ya, tapi karena memangnya itu tinggi 100%, jadinya ini ya, Dok ya. Memang tidak seperti itu, kecuali mungkin kalau tingkat keparahannya masih cukup ringan ya, Dok. Misalkan barangkali Ya, FIP yang tipe non efus yang kering tuh. Mungkin seperti itu ya, Dok ya. Lebih mudah penanganannya. ya sekarang yang masih ada obat yang apa namanya GS44 apa itu, GS44 sekian, aku lupa nama apa namanya, nama Nah, lengkapnya sebentar. itu sebenarnya bukan obat ya, tapi ini loh, Dok, apa kayak nggak apa sih, apa masih ini. Antiviral sih itu sebenarnya, GS Iya, iya. 44152, tapi itu Yes. apa namanya masih clinical trial itu sepertinya, kayak Mm. apa namanya legalnya pun di US belum 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 fix gitu loh. Jadi walaupun sebenarnya di Indonesia sekarang sudah ada ya, Oke. sudah tersebar itu obat tersebut. Walaupun dari segi aspek legal di US pun ternyata belum, sampai saat ini belum ketok palu. Tapi Mm. itu bisa jadi salah satu ini tuh harapan untuk obat Harapan ya. HIV ke depan. Ya, apalagi kalau misalkan kucing yang dipunya itu udah kandung sayang banget tuh loh, Dok. Kan ya sedih kan ya misalkan tahu, wah ternyata kena FIP, kan sedih banget rasanya kalau udah saking sayangnya. Itu udah Oke, kayak Dok. keluarga ya. Iya, betul. Sekarang kan memang ini ya, udah jadi bagian dari keluarga ya. Oke, apalagi ya mungkin Iya. perlu disampaikan ya. Mungkin overall sudah kita sampaikan, sudah Dokter Fajar sampaikan semuanya ya. Sudah 1 jam juga kan. Atau nanti kalau misalkan ada pertanyaan, barangkali bisa DM ya, Dok ya. Boleh DM silakan. Nanti dengan senang hati. Bisa saya Ah, jawab. Kalau nggak bisa saya lempar. Dokter Fajar tuh ini sekali, makanya saya suka kalau collab sama Dokter Fajar karena apa ya? Suka hobi sharing ilmu tuh lah, aku suka aku itu. Nah ya mungkin untuk yang tema seri-seri ini yang tentang coronavirus pada kucing sebenarnya sudah kami sampaikan semua, bagaimana tadi juga disampaikan tentang zoonosisnya atau penyebaran dari manusia ke kucingnya, dan ternyata juga sampai saat ini pun tidak dari sisi teorinya ya itu tidak bisa dari kucing ke manusia, dan belum ada laporannya juga sampai saat ini. Jadi kami sudah Betul. menyampaikan semuanya, termasuk tadi di info ya. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan kucing itu bisa kena FIP tepatnya ya. Kalau FECV itu kan dia apa ya namanya, ubiquitous. Jadi apa ya? Ada di mana-mana tuh virusnya tuh banyak. Uh, Apa namanya, saking banyaknya tuh kadang ya, dan gejalanya hanya diare. Jadi mungkin di atasnya juga harusnya lebih cepat. Cuman itu tadi, pemilik sekali lagi harus aware. Nah, mungkin ini yang bisa kita bagi ya, Dokter ya. Mungkin nanti akan kita upload juga untuk diskusi hari ini di YouTube kita nanti ya, Dok ya. Kemudian
Nanti rencana sih bulan depan kita akan diskusi tentang talkshow. Tapi monggo kalau misalnya teman-teman ada yang pengen dok dok bahas ini dong dok, misalnya seperti itu, nanti diinfo aja di DM kami masing-masing. Silahkan. Oke. Ada yang mau disampaikan yang terakhir dokter? Pesan terakhir, ya. Pesan terakhir series ini dok. Ya, pesan terakhir versi ini apa namanya untuk teman-teman mungkin lebih aware ya dengan kesehatan hewannya. Kalau misalkan ada hal-hal yang patut dicurigai dari hewannya, misalkan kalau ada gejala-gejala penyakit yang sekiranya mencurigakan, jangan buat teman-teman khawatir, jangan segan-segan untuk bawa kucing atau hewan kesayangannya ke dokter supaya bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut yang memang benar. Jadi kita nggak sekadar apa namanya ngobatin sendiri, tapi ternyata pengobatan yang kita lakukan salah, nah itu kan akan memperparah penyakit. Jadi jangan sungkan untuk bawa hewan kesayangan teman-teman ke dokter hewan supaya bisa mendapatkan treatment yang semestinya. Itu ya. Terima kasih Dokter Fajar, terima kasih sharingnya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung ya. Kita berjumpa lagi di bulan depan. Bye-bye. Bye.